Tiba-tiba saja, truk besar melaju dari arah berlawanan bergerak ke arah mereka. Ayah memutar setirnya, namun truk itu meluncur dengan cepat. Truk itu semakin dekat. Semakin dekat, hantu itu sering muntah dan mengotori lantainya. Lalu dielap. Muntah lagi, dielap lagi, muntah lagi. Tiba-tiba saja, laki-laki itu menatap dengan tajam ke arah Nadine. Matanya begitu kosong. Kosong. Cits. Halo gengs, kembali lagi bersama saya. Salah. Halo gengs, kembali lagi. Oh ya. Halo gengs, kembali lagi bersama saya Rama Gunawibawa di Pojok Misteri Fantastin. Siapin kopinya, tehnya, dan mantannya. Maksudnya makanan ringannya, karena kali ini aku bakalan bawain ceritanya Kak Jigi. Kak Jigi ini punya cerita yang menurut aku tuh gak habis pikir banget gitu. Penasaran? Kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi gini teman-teman, cerita ini menceritakan seorang anak kecil berumur 5 tahun yang mengalami kecelakaan dan matanya itu buta. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena anak kecil itu mendapatkan donor mata dari seseorang yang tak dikenalnya. Semenjak mendapatkan donor mata tersebut, anak kecil ini bisa melihat makhluk halus. Kenapa ya hantu selalu dikatain makhluk halus gitu? Apakah karena ucapannya atau tingkah lakunya? Buat kamu yang pernah jadi hantu, coba tulis di kolom komentar ya. Oke, next. Semenjak mendapatkan donor mata tersebut, anak kecil ini bisa melihat makhluk tak kasat mata. Awalnya ia mulai risih. Tengok kiri hantu, tengok kanan hantu, tengok depan hantu. Pas ngaca, kok ganteng banget gitu. Ya itu aku banget gitu. Oke, next. Hingga sampai pada suatu ketika ia bertemu dengan seorang laki-laki aneh yang menjadi temannya. Laki-laki itu pun memiliki kemampuan yang sama, bisa melihat makhluk halus. Di sini serunya teman-teman. Ternyata laki-laki itu bisa melihat hantu setelah ia mendapatkan donor mata yang pada saat itu ia mengalami kecelakaan juga. Wow. Kenapa peristiwa itu bisa sama persis ya? Apakah kebetulan atau ada sesuatu di balik itu semua? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ini dia ceritanya, jeng. Namanya Nadine Abigail Harper, anak kecil yang berumur 5 tahun selalu riang dan gembira. Namun, kegembiraan Nadine ternyata harus sirna ketika Nadine dan keluarganya berlibur musim panas. Sebagaimana anak kecil pada umumnya, Nadine senang banget ketika akan diajak berlibur bersama ayahnya. Ia selalu bertanya dan segala hal dipertanyakan kepada ibunya yang sedang menyusun barang-barang di dalam tas. Ibunya hanya menjawab dengan sabar saat Nadine menyerocos beribu-ribu pertanyaan. Di sana ada supermarket nggak sih, Bu? Danaunya luas nggak? Berapa hari sih kita liburan di sana? Apakah ada anak kecil lainnya di sana? Ibunya sabar banget. Kebayang kalau misalkan aku itu waktu itu yang memang banyak nanya ke ibu. Pasti ibu bilang kayak gini. Menit tanya wae. Itu ibu saya. Oke, next. Ketika semuanya udah siap, mereka meluncur ke tempat tujuan. Namun pertanyaan Nadine belum berhenti. Nadine bermain dengan bonekanya yang bernama Errol Cornstarch. Nadine beranggapan bahwa boneka itu seperti bapak-bapak yang berumur 72 tahun dari Inggris. Ketika lagi asik-asiknya bermain boneka, tiba-tiba saja truk besar melaju dari arah berlawanan bergerak ke arah mereka. Ayah memutar setirnya, namun truk itu meluncur dengan cepat. Truk itu semakin dekat. Semakin dekat, semuanya gelap. Saat terbangun, Nadine sudah mengetahui kalau dirinya sedang berada di rumah sakit. Dulu ia pernah ke rumah sakit, semuanya terlihat putih. Namun hari ini, ia merasa beda. Kenapa di rumah sakit tidak berwarna putih, melainkan hitam? Tidak ada apapun tuh yang terlihat. Mungkin orang-orang lupa menghidupkan lampu, atau bisa jadi pihak rumah sakit lupa membayar tagihan sehingga listrik mereka diputus. Kamu terlalu baik buat aku. Diam! Kenapa aku di sini? Kenapa aku di rumah sakit? Aku mau ke danau.
Nadine berkata dengan pelan dan sedih kepada suster, "Lalu kenapa tidak menghidupkan lampu? Apakah kalian tidak bisa membayar listrik?" Suster itu menggenggam tangan Nadine, mengusapkannya dengan lembut. Suster itu mengucapkan kalimat demi kalimat dengan suara yang sangat sedih dan penuh penyesalan. Hingga satu kalimat yang membuat Nadine tersentak. "Kamu tidak bisa melihat lagi." Aduh, bentar-bentar. Jadi kebawa nangis ya. Oke, next. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena ayahnya memutuskan untuk mendaftarkan Nadine menjalani transplantasi kornea dan mendapatkan donor mata. Bentar. Kornea kayak nama daerah ya? Kornea Condong gitu. Korea. Oh iya ya. Kiara. Kiara, oke. Next. Semenjak itulah kehidupan Nadine berubah 180 derajat. Nadine dapat melihat hantu. Nadine sangat ketakutan. Nadine dikucilkan. Nadine sendirian. Akhirnya, ketika naik kelas 2 SMP, keluarganya memutuskan untuk pindah kota. Kata ibunya sih ingin ganti suasana. Nadine senang banget di sini. Ia bisa memulai semuanya di kota baru, teman baru, dan lingkungan baru. Di sekolah barunya, ia bertemu dengan Christopher Lockett, laki-laki yang sangat aneh, tengil, tapi cerdas. Christopher Lockett mengetahui kalau Nadine bisa melihat hantu. Nadine kaget dong. Ternyata Nadine bukan satu-satunya orang yang bisa melihat hantu. Hal itulah yang menyebabkan kedua orang ini menjadi sahabat. Karena atas dasar memiliki kemampuan yang sama, mereka berdua berencana untuk membantu hantu yang masih bergentayangan. Mereka percaya bahwa hantu penasaran itu memiliki tugas yang belum diselesaikan di dunia. Berarti ini, kalau kamu punya mantan yang masih bergentayangan di hidup kamu, otomatis ada yang belum tuntas tuh di antara kalian. Percobaan ini dimulai dari petugas kebersihan yang ada di tangga menuju lantai 2. Petugas kebersihan itu memakai seragam berwarna biru tua. Umurnya kurang lebih 40-an. Punggungnya melengkung. Mungkin karena sering membungkuk, harus dikertak abal-abal nih. Rek. Tarik nafas. Hantu itu sering muntah dan mengotori lantainya. Lalu dielap. Muntah lagi, dielap lagi, muntah lagi, dielap lagi. Mereka berjalan menghampiri kakek-kakek petugas kebersihan tersebut. Nadine merapatkan badannya kepada Chris. Nadine mulai merasakan kengerian. Nadine begitu ketakutan dan selalu bertanya, apakah mereka bisa melukai kita? Ketika mereka akan tiba menuju tangga yang paling lebar, dengan hati-hati mereka melangkahi kolam muntahan itu. Meskipun Chris dan Nadine begitu ketakutan, Chris mencoba memberanikan diri untuk menyapanya. "Halo." Tiba-tiba, petugas kebersihan itu mengangkat wajahnya begitu pucat dan kering. Mereka berdua mulai panik. Nadine dengan spontan mundur dan berusaha menarik Chris. "Ayo Chris, ayo Chris." Chris melanjutkan menanyakan, "Kenapa Anda masih berkeliaran di sini? Apa ada yang membuat Anda bisa pergi dengan tenang?" Petugas itu menatap Chris dengan tajam. Sementara itu, muntahannya semakin melebar di mana-mana. Bentar, jadi pengen muntah. Oke, next. Nadine merasakan bahwa ini merupakan ide terburuk yang pernah dilakuinnya. Ia mulai menarik Chris turun lagi. Tapi tiba-tiba saja, petugas itu mengangkat alat pel tinggi-tinggi. Mereka semua panik. Alat pel itu menghantamkan Nadine sejadi-jadinya begitu keras. Nadine terjatuh. Bruk! Tubuh Nadine menghantam anak tangga dan terus berguling-guling membentur lantai. Nadine mulai pusing. Semuanya begitu samar-samar yang dilihatnya. Matanya sedikit demi sedikit mulai tertutup. Ia mendengar Chris memanggil nama Nadine. Chris kaget dan berteriak, "Nadine!" Kemudian sunyi. Nadine terlelap jatuh pingsan. Singkat cerita, Nadine mengetahui kalau petugas kebersihan tersebut dipecat oleh kepala sekolah karena tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dia mempunyai 5 orang anak dan seorang istri di rumah. Dia depresi. Mereka semua tidak bisa makan kalau tidak mendapatkan pekerjaan. Petugas kebersihan itu merasa kebingungan tidak menemukan jalan keluarnya. Dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri, meminum larutan pembersih. Chris melihat itu semua.
arwah itu hanya ingin mengetahui bagaimana kabar keluarganya. Akhirnya, mereka berdua memutuskan menuju ke makamnya dan mengabarkan bahwa keluarga petugas kebersihan itu baik-baik aja. Perburuan itu tidak hanya berhenti di situ saja loh gengs. Lagi-lagi Nadine kembali berburu hantu. Nadine ini emang orang itu nggak kapok-kapok ya. Penakut, tapi penasaran itu tinggi. Kamu kayak gitu nggak sih? Kalau kamu kayak gitu, tulis di kolom komentar ya. Bentar. KBW ditulis di kolom komentar. Oke, next. Pada hari itu, Nadine bersama Alice dan Royce ke toilet. Kenapa sih cewek kalau ke toilet selalu rame-rame nih? Kayak anak-anak Very Good Very Well, kemana-mana tuh bawa rombongan. Yang tahu jawabannya tulis di kolom komentar ya. Tuh kan guys, ayo ditulis di kolom komentar. Selalu ayah nih, woi tukang skrip. Di toilet itu terdapat 4 bilik. Bilik kedua dekat pintu. Di situ adalah tempat hantu anak lelaki itu menceburkan kepalanya berkali-kali ke jamban. Nadine sempat berpikir, pantesan saja murid-murid tidak pernah ada yang mau masuk ke toilet itu. Siapapun yang masuk ke toilet itu pasti bakalan merasakan hawa dingin yang misterius. Teman-teman, pada saat itu pintu toiletnya terbuka separuh. Nadine mulai mengintip tipis-tipis. Ia melihat anak lelaki itu masih mencelupkan wajahnya ke dalam toilet. Nadine mulai melihat sekeliling. Tidak ada orang lain, hanya Alice dan Royce yang sedang mengobrol dari bilik satu ke bilik yang lainnya. Nadine memberanikan diri memasuki bilik yang terdapat hantu itu dalamnya. Ngapain sih si Nadine cari gara-gara banget? Lalu Nadine merendahkan tubuhnya sendiri. Rambut lelaki itu berwarna coklat dan basah. Air di jamban terus berputar, menelan wajah lelaki itu berkali-kali sebelum ia tarik lagi ke permukaan untuk mengambil napas. Emang hantu bernapas ya? Saya nggak tahu sih, tapi oke, next. Tiba-tiba saja laki-laki itu menatap dengan tajam ke arah Nadine. Matanya begitu kosong. Kalau pada saat itu Nadine jadi owner es krim, yang viral tuh mata itu udah diisi sama toko es krim itu kayaknya. Nadine mulai gelisah, tenggorokannya kering sekali. Ia memberanikan diri untuk menyapa, "Hai." Lelaki itu terus menatap Nadine. "Aku Nadine, apa kamu bisa kubantu?" Ngapain sih Nadine? Udah tahu dia itu pengen sendirian, ditanya lagi, ada yang bisa dibantu. Nadine itu emang disebut gila, kayaknya gila deh. Oke. Lelaki itu marah. Mulutnya terbuka lebar-lebar, matanya terbelalak. Dari mulutnya keluar angin yang sangat kencang. Angin itu begitu besar dan luar biasa. Nadine menatap matanya ketakutan yang berusaha menghalau anginnya. Nadine terseret ke belakang, menabrak dinding bilik dengan keras. Boom! Nadine mendengar suara Rosie memanggil namanya. Namun Nadine juga ingin mengatakan sesuatu, tapi nihil, suaranya itu tersekat. Nadine berusaha begitu ketakutan. Jantungnya berdebar kencang sekali. Hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia gemetaran begitu hebat. Suara bilik-bilik terbuka. Rosie dan Alice menjerit, "Nadine!" Pintu toilet terbuka. Nadine melihat Chris. Chris melihat tangan Nadine dan membawanya keluar. Kepala Nadine terasa berat, seperti dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Chris menoleh ke belakang, bertemu pandang dengan lelaki itu. Chris memejamkan matanya. Chris mulai khawatir. "Kamu tidak apa-apa kan?" Nadine ingin mengatakan sesuatu, namun Nadine itu tidak bisa. Suaranya itu terhambat di tenggorokannya. Air matanya mulai membanjiri tubuhnya. Gemetarannya belum berhenti. Mereka berdua di ruang kesehatan. Nadine menjelaskan semuanya kepada Chris dan mengajaknya untuk kembali berburu. Tuh kan, parah kan Nadine itu. Udah mah takut kecelakaan, tapi yang diobrolin itu kapan berburu lagi? Parah. Oke, langsung next. Singkat cerita teman-teman, karena Nadine memiliki rasa penasaran yang tinggi, kenapa hanya Nadine seorang dan Chris yang bisa melihat hantu? Lalu ia menanyakan dong kepada Chris,
Mereka itu diptak tuh di rumahnya si Nadine. Diptak nggak tuh? Anjay. Usut demi usut bahwa Chris itu bercerita dirinya itu tidak bisa melihat hantu saat mendapatkan donor mata dari seseorang. Ketika pada saat itu, dirinya dan keluarganya mengalami kecelakaan. Tahu nggak teman-teman? Tempat kejadiannya itu persis sama. Bulan yang sama, tahun yang sama, dan rumah sakit yang sama. Wow. Dan ternyata yang menabrak mobil Nadine pada saat itu bukan truk, teman-teman. Teman-teman bisa nebak gak siapa yang menabrak mobilnya Nadine? Dan ternyata teman-teman, yang menabrak mobilnya Nadine adalah mobilnya Chris. Wow. Wow. Lalu, siapa di sini yang mendonorkan matanya? Chris atau Nadine? Gak mungkin keduanya kan? Dan ternyata kejadian yang telah mereka lewati bersama merupakan khayalan dari salah seorang di antara mereka. Apakah itu khayalan Chris atau mimpinya Nadine? Misteri ini akan terungkap di buku Lucid Dream, terjebak dalam mimpi-mimpi panjang. Biasanya aku baca buku itu nggak langsung beres, tapi kok baca buku ini itu nggak mau di skip ya? Tahu-taunya beres. Karakter-karakternya itu begitu hidup, seakan-akan memang kita itu berada di dalam alur ceritanya. Selain itu, gengs, buku ini tuh membuat aku jadi termenung. Aku ini seakan-akan memang ada di dalam mimpi gitu. Aku nyata nggak sih gitu? Buat yang penasaran dengan buku ini, yuk dapatkan segera di marketplace hijau atau oranye. Harganya pun murah banget kok, tenang aja. Nah, buat kamu yang punya cerita horor, menyeramkan dan menegangkan, boleh banget buat kirim ke penerbit.pastelbook@gmail.com. Untuk cerita menarik yang aku ceritakan nanti, aku kasih hadiah loh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ke teman-teman kamu. Juga nyalakan loncengnya ya. Aku Rama Gunawibawa yang tidak suka pakai celana pensil karena takut patah. Tunggu kisah seru selanjutnya hanya di Pojok Misteri Fantastin.